Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Alat, dalam mata kuliah Cloud Computing. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan membahas Cloud Native dan Microservices. Kita akan mempelajari bagaimana Cloud Native arsitektur digunakan untuk membangun aplikasi yang dirancang khusus agar dapat bekerja secara optimal di lingkungan cloud. Selanjutnya, kita akan membahas Microservices, yaitu pendekatan yang membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang dapat bekerja secara mandiri. Kita juga akan mengenal Kubernetes untuk mengelola kontainer, serta DevOps yang membantu mengotomatisasi proses pengembangan, deployment, dan pengelolaan aplikasi. Setelah mengikuti pertemuan ini, diharapkan kalian dapat memahami keterkaitan antara Cloud Native, Microservices, Kubernetes, dan DevOps dalam pengembangan aplikasi cloud modern yang fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada bagian ini, kita akan mengenal Cloud Native, yaitu pendekatan untuk membangun dan menjalankan aplikasi dengan memanfaatkan kemampuan cloud secara optimal. Cloud Native bukan hanya memindahkan aplikasi ke cloud, tetapi sejak awal merancang aplikasi agar sesuai dengan lingkungan cloud. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan kontainer, arsitektur microservices, otomatisasi proses deployment, kemudahan melakukan scaling, serta pembaruan aplikasi secara cepat. Dengan pendekatan ini, aplikasi menjadi lebih portable, fleksibel, efisien, dan mudah dikembangkan. Ketika kebutuhan pengguna meningkat, kapasitas aplikasi juga dapat disesuaikan dengan lebih mudah. Jadi, inti dari Cloud Native adalah membangun aplikasi yang sejak awal dirancang untuk bekerja secara optimal, cepat, dan andal di lingkungan cloud. Pada bagian ini, kita akan membahas Cloud Native arsitektur, yaitu arsitektur yang mengorganisasi aplikasi menjadi komponen-komponen yang modular, fleksibel, dan dapat dikelola secara independen. Arsitektur ini memiliki 5 komponen utama. Microservices membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil. Kontainer mengemas aplikasi beserta dependensinya. Orkestrasian mengatur deployment, scaling, dan pengelolaan kontainer. Automation membantu mengotomatisasi proses build, testing, dan deployment. Sedangkan observability digunakan untuk memantau kondisi dan performa aplikasi. Secara sederhana, alurnya dimulai dari microservices, kemudian setiap layanan dikemas ke dalam kontainer, dikelola menggunakan Kubernetes, lalu dijalankan pada infrastruktur cloud. Dengan arsitektur ini, aplikasi menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, tangguh, dan mudah disesuaikan kapasitasnya sesuai kebutuhan. Pada bagian ini, kita akan membandingkan dua pendekatan dalam membangun aplikasi, yaitu monolitik dan microservices. Pada arsitektur monolitik, seluruh fitur aplikasi berada dalam satu kesatuan. Karena komponennya saling terikat, proses deployment dan scaling biasanya dilakukan untuk seluruh aplikasi. Akibatnya, perubahan pada satu bagian dapat memengaruhi bagian lainnya. Sebaliknya, pada microservices, aplikasi dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang lebih independen. Setiap layanan dapat dikembangkan, diperbarui, dan ditingkatkan kapasitasnya secara terpisah. Sebagai contoh pada aplikasi e-commerce, layanan pengguna, produk, pesanan, dan pembayaran dapat dibuat sebagai layanan yang berbeda. Dengan pendekatan microservices, pengembangan aplikasi menjadi lebih fleksibel, cepat, mudah disesuaikan kapasitasnya, serta lebih mudah dikelola. Pada bagian ini, kita akan membandingkan dua pendekatan dalam membangun aplikasi, yaitu monolitik dan microservices. Pada arsitektur monolitik, seluruh fitur aplikasi berada dalam satu kesatuan. Karena komponennya saling terikat, proses deployment dan scaling biasanya dilakukan untuk seluruh aplikasi. Akibatnya, perubahan pada satu bagian dapat memengaruhi bagian lainnya. Sebaliknya, pada microservices, aplikasi dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang lebih independen. Setiap layanan dapat dikembangkan, diperbarui, dan ditingkatkan kapasitasnya secara terpisah. Sebagai contoh pada aplikasi e-commerce, layanan pengguna, produk, pesanan, dan pembayaran dapat dibuat sebagai layanan yang berbeda. Dengan pendekatan microservices, pengembangan aplikasi menjadi lebih fleksibel, cepat, mudah disesuaikan kapasitasnya, serta lebih mudah dikelola. Pada bagian ini, kita akan membahas kontainer dalam Cloud Native. Kontainer digunakan untuk mengemas aplikasi beserta library dan dependensi yang dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan. Kontainer memiliki beberapa keunggulan. Aplikasi menjadi lebih portable, lebih ringan dibandingkan virtual mesin, mudah dipindahkan dari lingkungan pengembangan ke produksi, serta mendukung horizontal scaling.
Salah satu teknologi kontainer yang banyak digunakan adalah Docker. Konsepnya sederhana, yaitu aplikasi dan seluruh dependensinya dikemas menjadi sebuah kontainer yang siap dijalankan. Dalam arsitektur microservices, setiap layanan dapat ditempatkan pada kontainer yang berbeda. Dengan cara ini, masing-masing layanan dapat dikembangkan, dijalankan, dan ditingkatkan kapasitasnya secara lebih mandiri, sehingga pengelolaan aplikasi menjadi lebih fleksibel dan efisien. Pada bagian ini, kita akan mengenal Kubernetes, yaitu platform yang digunakan untuk mengatur dan mengelola aplikasi berbasis kontainer dalam skala besar. Ketika jumlah kontainer semakin banyak, pengelolaannya akan menjadi semakin kompleks. Kubernetes membantu mengotomatisasi berbagai proses, mulai dari deployment kontainer, scaling aplikasi, load balancing, self-healing, rolling update, hingga monitoring kondisi aplikasi. Secara sederhana, aplikasi dapat dipecah menjadi microservices, kemudian setiap layanan dikemas dalam kontainer. Selanjutnya, Kubernetes mengatur kontainer tersebut agar dapat berjalan dengan baik pada infrastruktur cloud. Dengan Kubernetes, pengelolaan aplikasi menjadi lebih otomatis, efisien, andal, dan mudah disesuaikan kapasitasnya. Karena itu, Kubernetes menjadi salah satu teknologi penting dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi cloud native modern. Pada bagian ini, kita akan mempelajari konsep dasar Kubernetes dan beberapa komponen penting di dalamnya. Komponen pertama adalah POD, yaitu unit terkecil yang menjalankan satu atau beberapa kontainer. Berikutnya, deployment digunakan untuk mengatur proses deployment dan jumlah replika POD. Service menyediakan akses dan komunikasi ke aplikasi. Sementara itu, node merupakan server fisik atau virtual tempat POD dijalankan, dan kumpulan beberapa node disebut cluster. Secara sederhana, hierarki Kubernetes dapat dipahami mulai dari cluster, kemudian node, POD, hingga kontainer. Dengan struktur tersebut, Kubernetes dapat menjalankan dan mengelola banyak kontainer secara otomatis. Hal ini membuat aplikasi lebih mudah untuk dideploy, ditingkatkan kapasitasnya, dipantau, serta dipulihkan ketika terjadi gangguan. Pada bagian ini, kita akan membahas DevOps dan Cloud. DevOps merupakan pendekatan yang mengintegrasikan tim development dan operations agar proses pengembangan dan deployment aplikasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan terotomatisasi. Siklus DevOps dimulai dari perencanaan, penulisan kode, build, testing, release, deployment, operasional, hingga monitoring. Siklus ini dilakukan secara berkelanjutan agar pengembangan aplikasi menjadi lebih efektif. Dalam lingkungan cloud, DevOps mendukung infrastructure as code, pipeline CI/CD, automated testing, automated deployment, serta monitoring dan observability. Dengan menggabungkan DevOps dan Cloud Native, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, konsisten, aman, dan efisien. Selain itu, aplikasi juga lebih mudah ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana Cloud Native, microservices, kontainer, Kubernetes, dan DevOps saling terhubung dalam pengembangan aplikasi cloud modern. Prosesnya dimulai dari pendekatan Cloud Native. Aplikasi kemudian dibagi menjadi layanan-layanan kecil menggunakan microservices. Setiap layanan dikemas ke dalam kontainer agar dapat berjalan secara konsisten dan portable. Selanjutnya, Kubernetes digunakan untuk mengelola kontainer, termasuk proses deployment dan scaling. Sementara itu, DevOps membantu mengotomatisasi proses pengembangan, deployment, hingga operasional aplikasi. Integrasi seluruh teknologi ini membuat aplikasi menjadi lebih fleksibel, mudah ditingkatkan kapasitasnya, tangguh, dan mudah dikelola. Jadi, kelima konsep tersebut saling melengkapi untuk membangun aplikasi cloud modern yang lebih cepat, efisien, andal, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama perkuliahan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Jika suka video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.